上师晚安，法师晚安，行主主席晚安，大家晚上好。好。Nama saya Ayung, Lianhua Sangyo. Malam ini saya mau berbicara tentang tulisan Mahaguru dari buku Zhou de Moli. Saya membaca dari halaman 11, yaitu judulnya Japa Malah Milik Kakek. Sejauh siapa yang belum tahu yang namanya Japa Mala? Tunjuk tangan. Semua sudah tahu. Japa Mala itu Nianju. Mahaguru menceritakan dia sering sekali meramal, membantu orang untuk melihat feng shui. Sejun juga sering pergi ke rumah orang kaya melihat feng shui. Beliau melihat rumah orang tersebut banyak sekali roh-roh penagih hutang. Maka Sujun mengatakan orangnya akan bangkrut. Dan ternyata benar. Dan Sujun juga pernah datangin orang miskin, melihat feng shui rumah orang tersebut, dan dia lihat banyak sekali semut-semut dan memikul pasir-pasir emas memasuki rumah orang tersebut. Dan Sujun pun memperkirakan orang tersebut pasti akan menjadi kaya. Dan ternyata benar. Orang tersebut kemudian terpilih. Dia mencalonkan diri seorang caleg dan dia terpilih menjadi anggota DPR dan menjadi kaya raya. Kemudian Sejun menceritakan pada suatu hari Sejun mendatangi pasar malam. Pasar malam bukan kayak di sini ada roda gila, ada becak yang terbang-terbang, bukan. Pasar malam di Taiwan yaitu pasar makanan. Amji, taman mai di situ banyak orang menjual makanan. Dan Sejun melihat ada satu tanah kosong di depan kuil. Di situ banyak sekali orang berjualan, tetapi semuanya sepi dan cuma ada satu orang jualan yang jualannya ramai sekali. Sejun mengamati tempat itu, padahal fungsinya jelek sekali. Orang-orang lain pada jualannya sepi, akan tetapi ada satu orangnya ramai. Sejun mengamati sang pemilik warung tersebut, dan mukanya pun seperti seorang miskin yang jelek, seorang pengemis yang jelek. Tidak mungkin bisa jualan sampai ramai begitu banyak pengunjung. Setelah itu Sejun juga nggak habis pikir, fungsinya jelek, orangnya jelek, tampangnya jelek, kenapa dagangannya bisa penuh? Dan Sejun mengamati lagi, rupanya di sekeliling situ banyak sekali roh yang membantu si pedagang tersebut untuk menarik langganannya supaya datang membeli dan memakan makanan tersebut. Sejun pun terdiam-diam. Kemudian keesokan harinya datanglah seorang yang mau berkonsultasi kepada Sejun. Dia memohon minta nama untuk cucunya. Sejun melongok dan melihat orang tersebut rupanya si pedagang yang ramai itu. Kemudian Sejun tanya, "Anda pintar membaca mantra?" Kata si pedagang, "Tidak." Oke, waktu sudah habis. Belum. Katanya belum. Saya tidak pernah membaca dan tidak bisa baca mantra. Akan tetapi Sejun tanya, barangkali orang rumah, bini, istri, anak, semuanya juga tidak. Dan kemudian si pedagang berpikir, oh dulu kakeknya pernah baca mantra. Terus dia pulang, dia tanya kepada istrinya. Istrinya bilang, dulu kakek sih pernah baca mantra, tetapi ada tasbih diberikan kepada bapaknya, bapaknya diberikan kepada anaknya. Kemudian tasbih itu disimpan di pojok atas warung. Makanya
Akibat dari kekuatan tasbih tersebut bisa menarik, bisa mempengaruhi pada roh-roh halus untuk membantu menarik langganan supaya datang ke warung untuk belanja. Kenapa begitu? Karena semasa hidupnya si kakek tersebut selalu baca mantra Dewa Bumi, yaitu Namo Samanto Motenan Om Toro Toro Tiwi Sota. Amin.